Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang kemarin. Kita akan mulai ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1 m. Di sini ada H2SO4 dan ada KOH. Ini merupakan reaksi asam basa. Jadi kalau ada H di depan itu dia pembawa sifat asam, jadi dia asam masuknya. Kalau di belakangnya ini ada OH, maka dia itu basa. Jadi H sama OH ini merupakan reaksi asam basa. Kalau reaksi asam basa seperti ini, kita langsung saja mencari reaksinya. Jadi kita reaksikan antara H2SO4 ditambah KOH. Ini direaksikan, hasilnya itu cara gampangnya itu tadi kan ada H pembawa sifat asam, ada OH pembawa sifat basa. Nah H kalau ketemu sama OH ini membentuk H2O. H, OH itu kan hanya ada dua, jadi ini tuh H sama OH. H sama OH ini jadinya H2O, hanya ada dua, O-nya ada satu. Kalau asam itu sebenarnya di sini ada plusnya, basa itu sebenarnya di sini ada minusnya. Ini membentuk H2O. Ini merupakan reaksi asam basa atau reaksi penetralan, di mana nanti yang dihitung itu per 1 molnya H2O. Jadi H2O ini harus per 1 mol. Jadi kita tulis ya, H sama OH ini membentuk H2O. Kemudian sisanya itu kan tinggal SO4 sama K. Nah K-nya ini kamu pindah aja, dipindah ke H. Jadi K-nya kita pindahkan ke sini. Jadi ditulis apa adanya, jadinya K2SO4. Benar-benar duanya tetap ditulis ya. Jadi cuma K-nya aja yang pindah ke H. Jadi K2SO4. Kalau H-nya pindah ke sini menggantikan K, itu kan HOH atau H2O. H2O. Kemudian kalau sudah ini kita setarakan. Jadi penyetaraan reaksi ya, dulu udah pernah di kelas 1. Disetarakan dulu reaksinya. Jadi kita setarakan reaksinya. Penyetaraan reaksi itu H sama O itu terakhir. Jadi kita lihat yang bukan H dan bukan O. Jadi selain H sama O itu kan ada S sama K. Kita mulai dari K-nya dulu. K di kiri ada 1, di kanan ada 2. Berarti di sini kita tulis koefisiennya 2. Sehingga K-nya ada 2. Di kiri S-nya ada 1, di kanan S-nya juga ada 1, sudah setara. Kemudian baru kita setarakan H dan O. H-nya dulu, H-nya di kiri ada 2 ditambah 1 dikali 2 ya ini. 2 ditambah 2 itu 4, di sini baru ada 2. Berarti di sini 2. 2 dikali 2, 4 ya. Biasanya kalau H-nya sudah setara, O-nya juga sudah setara. O-nya di kiri 4 ditambah 1 dikali 2 ya, 2 berarti 4 ditambah 2, 6. Di sini ada 4 ditambah 2 itu 6 juga. Berarti reaksi ini itu sudah setara. Kemudian kalau sudah kita tuliskan reaksi, maka ditulis mula-mula reaksi sisa di bagian kiri. Jadi ini mula-mula reaksi sisa. Ini saya singkat ya. Jadi maksudnya mula-mula reaksi sama sisa. Mula-mula reaksi sisa setelah reaksi ini dikurangi. Ini setelah reaksi ditambah. Jadi batasnya di panah ini. Jadi sebelum panah itu ini dikurangi, setelah panah hasilnya itu ditambah. Kemudian dalam mula-mula reaksi sisa ini ada aturannya, dia harus satuannya itu mol. Harus satuannya itu mol. Jadi di mula-mula reaksi sisa itu yang kita gunakan mol. Jadi yang diketahui H2SO4 itu kan 25 ml volumenya dengan konsentrasi 0,5 m. Kita ubah menjadi mol dengan rumus, mol itu kan N. Rumus N itu sama dengan M dikali V.
M itu molaritas, V itu volume. Jadi mol itu molaritas dikali volumenya. Berarti molnya H2SO4 itu molaritas 0,5 dikali 25 mili. Berarti 12,5 setengahnya kan. Setengahnya 25 mili itu 12,5. 12,5 milimol. Kenapa satuannya milimol? Karena di sini mililiter. Kalau di sini liter, satuannya mol. Tapi kalau di sini mililiter, di sini juga satuannya milimol. Kemudian KOH-nya itu 25 mili 1 molar. Berarti tinggal kita kali hasilnya. 1 dikali 25, molaritas dikali volume ya. 1 dikali 25 itu 25 milimol. Mula-mulanya itu kan yang diketahui sudah kita tuliskan. Kemudian reaksi ini yang dituliskan itu reaksinya. Dia bereaksi sebanyak berapa milimol itu dapat dicari dengan menggunakan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu kemarin udah ada video ya yang menjelaskan tentang itu. Reaksi pembatas itu didapat dengan membagi mol dengan koefisien. Ini kan molnya 12,5 milimol dibagi 1 itu 12,5. Kalau ini 25 dibagi 2 itu 12,5 juga. Di reaksi pembatas itu dicari yang paling kecil. Kebetulan di sini sama. Kalau sama, jadi 12,5 dibagi 1 itu 12,5, 25 dibagi 2 juga 12,5. Karena sama-sama 12,5, maka kedua-duanya ini pasti habis bereaksi. Jadi kalau dihitung, mula-mula dibagi koefisien ternyata sama, berarti habis bereaksi. Jadi di sini tidak ada sisanya sama sekali. Jadi H2SO4 sama KOH ini habis bereaksi. Kalau misalkan yang satu kecil, yang satu lebih besar setelah dibagi dengan koefisien, maka yang kecil itu yang habis. Yang kecil itu yang habis, yang lebih kecil itu yang habis, yang lebih besar itu berarti yang sisa gitu ya. Karena ini habis, berarti ini pasti 12,5 milimol. Agar kalau 12,5 dikurangi 12,5 itu kan habis. Kemudian, ini tadi kan kita pilih salah satu ya yang habis gitu. Di sini 12,5 ketika koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2, itu di sini 25. Kok bisa? Karena di bagian reaksi itu berlaku perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Ingat, di bagian reaksi itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ketika perbandingan molnya 1, jadi ketika perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 2, maka kalau ini 12,5, di sini 25, maka di sini juga 12,5. Jadi 1, kalau di sini 1 12,5, di sini 1 juga berarti 12,5 juga. 12,5 milimol. Kalau di sini 1 12,5, kalau 2 berarti ya 2 kalinya, 25 milimol. Ini mula-mula di sebelah kanan itu biasanya belum ada. Karena dia belum mulai terbentuk ya. Jadi awalnya tuh kamu tuh punya H2SO4 dimasukkan ke wadah, dicampur sama KOH. Mula-mulanya H2SO4 sekian, mula-mulanya KOH sekian. Tapi ketika mula-mula itu, ketika belum bereaksi, K2SO4 sama H2O itu belum terbentuk. Jadi di mula-mula yang di sebelah kanan ini belum ada. Tapi setelah bereaksi, yang bereaksi itu sebanyak sekian. Nah, setelah semuanya selesai bereaksi, H2SO4-nya habis, KOH-nya juga habis. Tinggal K2SO4-nya, makanya kan ini plus. Tinggal K2SO4-nya itu sebanyak 12,5 milimol. Dan H2O-nya itu sebanyak 25 milimol.
Karena tadi reaksi penetralan itu yang digunakan 1 molnya H2O, maka yang digunakan itu ini. Setelah bereaksi kan tersisa 25 milimol H2O. Berarti yang dipakai untuk molnya itu si 25 milimol, ini NH2O. Kemudian pada suhu 23 derajat Celcius ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17. Berarti kita hitung delta T-nya ya. Ini berarti 30,17 dikurangi 23,5. Delta T-nya itu sebanyak 6,67 derajat Celcius. Kemudian hitunglah perubahan entalpi. Berarti delta H yang terjadi, anggaplah bahwa massa jenis larutan itu rho dan kalor jenis larutan itu C kecil. Karena larutan berarti ini C larutan ya. Kemudian rumus mencari delta H, ini kan yang ditanya delta H. Rumus mencari delta H itu sama dengan Q per N kan. Q per N. N-nya sudah ketemu, N-nya dari NH2O. Q-nya itu dapatnya dari min MC delta T. Kita cari dari min MC delta T. Kita cari Q-nya ya. Q-nya itu sama dengan min MC delta T. Di sini aja. Q itu sama dengan min MC delta T. Kenapa pakai min MC delta T aja? Karena nggak ada kapasitas kalor ya. Kalau ada kapasitas kalorimeter pakai tambahan C delta T lagi. Tapi kalau enggak berarti dia sederhana, min MC delta T. Kemudian masanya ini pakai massa apa? Massa di sini merupakan massa larutan karena C-nya C larutan. Jadi ini total H2SO4 ditambah KOH. Menggunakan volume dulu karena yang diketahui kan volume. Jadi volume totalnya itu 25 ditambah 25. Ini volume totalnya. Kita mencari volume di sini aja ya. Volume totalnya itu sama dengan 50 ml. 25 tambah 25 berarti massanya itu menggunakan rumus rho kali V. Massa itu bisa dicari menggunakan rumus rho kali V. Rho itu di sini massa jenis larutannya 1 gram per mililiter. Berarti 1 gram per mililiter. Volumenya itu 50 mililiter. Mililiter dicoret sama mililiter. Kemudian sisanya 1 dikali 50 itu 50 gram. Berarti massanya 50 gram ya. Ini mililiter dicoret. Kemudian kita masukkan ke sini, min masanya itu 50, min 50 gram, dikali C-nya itu kalor jenis larutannya 4,2 joule per gram Kelvin, dan delta T-nya tadi 6,67 Kelvin. Kita coret Kelvinnya, kita coret gramnya, hasilnya itu sebanyak sama dengan minus 1400,7 joule. Kemudian kita masukkan ini Q-nya ya. Q-nya ini N-nya dapatnya dari sini. Berarti kita masukkan ke delta H. Q-nya itu minus 1400,7 joule dibagi 25 milimol. Ini sama dengan minus 56,028 joule per milimol. Joule per milimol ini bisa kita ubah langsung jadi kilojoule per mol ya. Jadi joule ini dinaikkan 3 satuannya itu kan berarti jadi kilojoule. Kalau di atas dikalikan 3, yang bawah juga dikalikan 3. Joule dikalikan 3 ke atas jadi kilojoule, milimol dikalikan ke atas jadi mol. Jadi ini minus 56,028 kilojoule per mol. Ini jawabannya. Oh ya, kemarin ada yang bertanya kenapa di rumus Q itu menggunakan min. Kenapa menggunakan min? Agar sesuai dengan
konsepnya. Jadi di sini kan terjadi kenaikan suhu, temperatur naik. Kalau temperatur naik berarti dia reaksinya kan eksoterm, seperti pembakaran. Itu kan dia temperaturnya naik kan. Kalau temperaturnya naik, maka delta H-nya pasti negatif. Jadi suhu bisa naik karena sistem itu mengeluarkan energi sehingga delta H-nya itu negatif. Makanya Q-nya, kalornya itu berkurang. Karena kalornya itu berkurang dilepaskan menuju ke lingkungan, maka suhunya itu jadi naik gitu ya. Jadi kalau suhu naik itu pasti Q-nya itu negatif. Jadi sehingga delta H-nya juga negatif. Kalau Q-nya tidak kamu tuliskan negatif, maka tidak sesuai dengan konsepnya. Masa ketika suhunya naik malah Q-nya tambah, itu salah ya. Jadi rumusnya itu Q itu sama dengan min MC delta T. Jadi dia menunjukkan kalau terjadi pelepasan kalor. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.